Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan tentang materi kami yang ketujuh, yaitu ada 7A, yaitu tindakan pemerintah. Yaitu yang pertama, tindakan pemerintah adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, baik yang menimbulkan akibat hukum dan maupun yang tidak dapat eh, tidak dapat menimbulkan akibat hukumnya gitu. Istilah ini tuh banyak dipakai dalam istilah-istilah hukum seperti Barterslending dari Belanda, administrative action dari Inggris, dan perbuatan administrasi negara. Walaupun istilah itu berbeda-beda, tapi maknanya tetap sama, yaitu tindakan pemerintah itu dalam menjalankan tugasnya itu untuk kepentingan umum. Terus yang kedua dari dalam pendapat ahli, itu menjelaskan bahwa tindakan pemerintah itu adalah perbuatan alat pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengurus kepentingan negara dan juga rakyatnya. Bisa dilakukan dalam bidang hukum maupun di dalam luar bidang hukum. Kesimpulannya adalah tindakan pemerintah adalah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahannya dalam melayani masyarakat sendiri untuk kepentingan umum. Yang ketiga, unsur-unsur tindakan pemerintahan, yaitu menurut Muktan, tindakan pemerintah itu harus memiliki unsur yang pertama dilakukan oleh aparat pemerintah, yang kedua dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahannya, terus bertujuan menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan negara dan rakyat. Tambahan pentingnya harus berdasarkan hukum atau asas legalitas. Yang keempat, itu adanya tujuan tindakan pemerintah. Secara umum, untuk menyelenggarakan kepentingan umum, bentuknya itu bisa berupa keputusan, kebijakan, peraturan, dan tindakan nyata. 5 jenis tindakan pemerintah itu ada berdasarkan sifatnya, yaitu tindakan hukum atau resedeling. Adalah tindakan yang menimbulkan akibat hukum untuk menciptakan hak dan kewajiban. Contohnya membuat keputusan, perjanjian, dan peraturan. Yang kedua, tindakan non-hukum atau fatalic handling adalah tindakan yang menimbulkan akibat hukum hanya berupa tindakan nyata, contoh pembangunan jalan, kegiatan pelayanan yang secara langsung. Yang keenam, tindakan hukum bagi masyarakat, yaitu tindakan hukum publik, yaitu dilakukan berdasarkan hukum publik atau wewenang dari negara itu sendiri. Dibagi menjadi satu, yaitu bersatu sepihak, yang kedua bersegi dua, dan menjadi ciri-cirinya itu harus ada kesepakatan dari dua belah pihak. Terus yang ketujuh, itu tindakan hukum publik terdapat 3 bentuk utamanya. Yang pertama itu ada putusan basicing atau bersifat konkret, individual dan final, contohnya izin atau keputusan dari pejabat. Yang kedua ada peraturan atau regeling, itu bersifat umum dan berlaku luas, contohnya undang-undang peraturan daerah. Terus yang ketiga itu tindakan material. Tindakan material ini adalah tindakan nyata yang upaya dari pemerintah kepada masyarakat itu sendiri. Contohnya adalah membangun fasilitas umum dan untuk membangun setiap apa yang menjadi kegiatan masyarakat itu harus diupayakan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, kesimpulan singkatnya adalah tindakan pemerintah adalah segala perbuatan pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan umum dan dapat berupa tindakan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Tindakan non-hukumnya itu tidak dapat menimbulkan akibat hukum itu sendiri. Dan tindakan ini itu harus berdasarkan dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, terus berdasarkan hukum yang berlaku, dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yang B akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini eh, saya akan menjelaskan instrumen sarana pemerintahan. Instrumen pemerintahan yaitu alat-alat suatu sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintahan atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara efektif. Penggunaan instrumen ini sangat krusial karena menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan berbagai fungsi
pemerintahan, setiap penggunaan instrumen tersebut harus selalu didasarkan pada wewenang yang dimiliki dan ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah diterapkan. Tanpa instrumen yang memadai, fungsi pemerintahan untuk melayani publik dan mengatur urusan masyarakatan tidak dapat berjalan secara maksimal. Nah, lalu di sini Ridwan HR menjelaskan bahwa instrumen pemerintahan mencakup sarana fisik maupun sarana hukum. Sarana fisik yang digunakan dalam menjalankan tugas sehari-hari meliputi alat tulis menulis, sarana transportasi, hingga kompleks gedung perkantoran yang semuanya termasuk dalam public domain atau kepunyaan publik. Di sisi lain, pemerintahan juga menggunakan instrumen hukum untuk menjalankan kegiatan mengatur urusan pemerintahan dan kemasyarakatan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan, peraturan, perizinan, serta instrumen hukum keperdataan. Nah, lalu instrumen pemerintahan juga ada pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan sangat penting untuk menjamin kebebasan warga negara dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Menurut Montesquieu, jika kekuasaan yudisial bersatu dengan legislatif, maka kehidupan warga negara akan terancam oleh pengawasan yang sewenang-wenang, karena hakim juga bertindak sebagai pembuat undang-undang. Apabila kekuasaan yudisial bersatu dengan eksekutif, maka hakim berpotensi melakukan kejahatan dan kejam. Oleh karena itu, dalam praktik pelaksanaan instrumen pemerintahan, ketiga organ ini harus dipisahkan agar kekuasaan dijalankan di bawah koridor hukum yang jelas. Lalu syarat utama yang dipenuhi setiap tindakan pemerintah yang menggunakan instrumen pemerintahan dianggap sah, prinsip negara hukum. Berdasarkan pandangan Burkens mengenai penyelenggaraan kekuasaan di bawah hukum, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah ada sebelumnya. Hal ini berarti pemerintah tidak boleh bertindak tanpa dasar hukum yang mendahulunya. Setiap penggunaan instrumen pemerintahan harus memiliki legitimasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai untuk perlindungan bagi warga negara di potensi penyalahgunaan wewenang kuasa. Lalu selanjutnya untuk yang C dijelaskan oleh teman saya Jihan. Oke, selanjutnya yang C yaitu macam-macam instrumen pemerintahan. Terdapat peraturan atau regeling, lalu ketetapan atau keputusan pemerintah, peraturan kebijakan, perjanjian kebijakan, perencanaan, dan yang terakhir adalah perizinan, lisensi, konsensi, dan dispensasi. Yang pertama yaitu peraturan atau regeling. Peraturan ini berfungsi sebagai dasar legal sekaligus pembatas kewenangan pemerintahan agar tidak menyimpang. Kepatuhan terhadap peraturan penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Sistem peraturan di Indonesia bersifat hierarkis, sehingga aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Terdapat asas yang penting yaitu lex superior atau aturan lebih tinggi menyalahkan yang rendah. Lalu yang kedua ada lex specialis yaitu aturan khusus mengalahkan yang umum. Dan yang ketiga yaitu lex posterior yaitu aturan baru mengalahkan yang lama. Yang kedua ada keputusan pemerintahan atau base kicking. Keputusan ini adalah tindakan hukum sepihak dari pemerintah yang menimbulkan akibat hukum bagi individu atau badan hukum. Instrumen ini penting karena dapat secara langsung menciptakan hak dan kewajiban. Keputusan pemerintahan ini bersifat konkret, individual, dan final, yaitu langsung berlaku. Keputusan pemerintahan ini harus memenuhi syarat material, yaitu kewenangan dan substansi, dan formil, yaitu prosedur dan bentuknya tertulis. Lalu yang ketiga adalah peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan adalah pedoman bagi pejabat dalam menggunakan diskresi ketika aturan belum lengkap. Tidak termasuk peraturan perundang-undangan, tetapi tetap penting dalam praktek pemerintahan. Peraturan kebijakan ini tidak diuji seperti undang-undang, melainkan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Peraturan kebijakan ini sifatnya fleksibel agar pemerintah dapat menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.
Lalu yang keempat ada perjanjian kebijakan. Perjanjian kebijakan merupakan kerjasama antara pemerintahan dan pihak swasta, menggabungkan unsur hukum publik dan hukum privat. Perjanjian kebijakan ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah secara lebih efektif. Perjanjian kebijakan ini juga sangat penting karena pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya sehingga membutuhkan pihak lain. Lalu yang kelima ada perencanaan. Perencanaan adalah dasar dari setiap kegiatan pemerintah agar berjalan terarah dan sistematis. Jenis perencanaan ada 3, ada informative planning yang bersifat prediksi, lalu yang kedua operational planning yang sudah konkret dan mengikat, lalu yang ketiga ada contractual planning yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain. Perencanaan ini sangat penting karena untuk menentukan arah pembangunan jangka panjang. Dan yang terakhir ada perizinan, lisensi, konsensi, dan dispensasi. Yang pertama ada perizinan. Perizinan memberikan legalitas suatu kegiatan yang belum dibatasi. Lalu yang kedua ada lisensi. Lisensi ini izin khusus terkait produksi atau pemanfaatan tertentu. Yang ketiga ada konsensi. Konsesi ini pemberian hak kepada swasta untuk mengelola sumber daya negara. Lalu ada dispensasi, yaitu pengecualian aturan dalam kondisi tertentu. Semua ini berfungsi sebagai alat pengendalian pemerintah terhadap aktivitas masyarakat. Kesimpulannya, instrumen seperti peraturan, keputusan, kebijakan, perjanjian, perencanaan, dan perizinan merupakan sarana penting dalam hukum administrasi negara. Dengan instrumen tersebut, pemerintah dapat menjalankan fungsi secara efektif, terarah, dan tetap sesuai dengan prinsip negara hukum. Terima kasih.